Sungguh jiwa yang jujur pasti akan sangat bergetar. Betapa maha agungnya Engkau ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau, dan betapa maha sayangnya Engkau. Engkau takdirkan saya memakan, menikmati telur tidak sebagaimana beliau. Kita bisa bayangkan kalau Allah mentakdirkan cara kita menikmati telur seperti beliau. Itu kalau jiwa kita jujur. Kita menemukan dua sekaligus, betapa Allah maha agung, betapa Allah maha penyayang. Itulah jiwa-jiwa jujur. Betul-betul akan menemukan kejujuran itu dalam bentuk ta'zim kepada Allah dan betapa Allah sangat sayang. Termasuk peristiwa yang satu ini. Kita lihat sama-sama. Adrian's calling back label. Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin membuat kita merasakan betapa maha agungnya Allah dan betapa maha penyayangnya Allah kepada kita. Sekali lagi, betapa Allah sangat sayang. Bayangkan kalau cara kita mendapatkan makanan harus seperti apa tadi? Tupai. Itu sanggup nggak, Pak? Ya Allah, betapa beratnya itu. Iya, beliau hanya dalam waktu sekejap akhirnya sampai juga rezeki Allah itu kepada dia. Ini kalau jiwa kita jujur. Nah, Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita hanya bisa mengatakan Subhanallah. Sekarang ini juga bagian dari jiwa kita jujur. Mungkinkah perasaan jiwa kita biasa-biasa saja melihat seperti ini? Tidak. Kalau kemudian ada yang ketawa, itu menunjukkan kalau kejujuran tidak ada lagi di dalam jiwanya. Kita tidak mungkin ketawa melihat pemandangan seperti ini. Iya, dengan yang ini kan kita juga bayangkan, kita tidak mungkin bisa ketawa. Kalau ada yang ketawa itu berarti jiwanya bukan jiwa manusia. Yang satu ini, iya, kembali. Iya, ini kita lihat film sebuah kejadian. Iya, dan kemudian dia, mungkinkah jiwa kita biasa-biasa saja melihat ini? Kembali melihat dia, itulah jiwa manusia yang betul-betul Allah membakatkan kejujuran di dalamnya. Itu kalau seandainya, iya, kita kan kadang sering mendengar, iya, orang bercanda, bergurau, iya, kalangan laki-laki kadang bercanda tentang wanita, dan kemudian ketawa mendengar canda tentang wanita. Itu menunjukkan kalau yang ketawa ketika mendengar canda yang mungkin sebenarnya itu merendahkan wanita, kemudian ketawa, itu tandanya dia bukan lagi berjiwa manusia. Apalagi kalau seandainya seorang wanita melihat, mendengar ada canda tentang wanita yang canda itu jelas-jelas merendahkan, kemudian wanita itu ikut ketawa, itu menunjukkan kalau jiwanya mungkin ada jiwa yang lain selain manusia. Sebab kalau jiwa manusia pasti nggak suka, pasti nggak senang mendengar canda yang merendahkan derajat manusia sesamanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman saya yang dirahmati Allah, siapa yang biasa-biasa saja melihat seperti ini? Kalau jiwa kita adalah jiwa manusia, pasti kita ternyuh, ya Allah, itu kan anak manusia sama seperti saya. Kasihan sekali ya Allah kalau nasibnya seperti itu. Itu kalau kita melihatnya dengan
jiwa kita sebagai manusia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menguatkan tentang kenyataan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa berbohong. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, mungkinkah ada mukmin yang bodoh? Kata Nabi, mungkin. Ya, mukmin IP-nya 1,5 itu mungkin. Ya, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dijadikan sebagai justifikasi. Iya, tapi ini kata Nabi mungkin. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkinkah ada mukmin yang bakhil? Kata Nabi mungkin. Tapi ketika pertanyaannya, mungkinkah ada mukmin yang dusta? Maka jawaban Nabi, tidak. Itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada seorang mukmin kok berdusta. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah berani mengiyakan seorang kafir yang dia mau masuk Islam, tapi dengan syarat, ya Rasul, saya tuh pengen masuk Islam karena saya tertarik sekali dengan Islam, tapi saya nggak bisa kalau harus meninggalkan kebiasaan buruk saya. Iya, yang berjudi, minum minuman keras, berzina, saya nggak bisa kalau harus meninggalkan, tapi saya pengen masuk Islam. Apa kata Nabi, ya masuk aja. Terus gimana saya? Ya, dengan kebiasaan buruk saya, nggak apa-apa, yang penting satu aja yang kamu tidak boleh lakukan, yaitu berdusta. Itu kan ibarat orang berniaga itu spekulasi, tapi spekulasi beliau tepat. Begitu orang tadi sudah masuk Islam, ya, dia mau minum minuman keras, dia kemudian tertegun, saya pengen sebenarnya minum minuman keras, tapi nanti kalau besok ketemu Rasul saya ditanya, kemudian saya jawab masih minum, kok nggak enak ya, masa sudah Islam masih minum minuman keras, yang lain tidak melakukan itu kok. Tapi kalau saya bilang enggak, berarti saya bohong, padahal saya sudah janji tidak akan bohong. Bayangkan seorang mukmin yang istilahnya baru, dia sudah pegang teguh, tidak mungkin, tidak akan berdusta. Pada akhirnya dia menjadi mukmin yang baik. Berarti kalau kita menginginkan menjadi mukmin yang baik, mulailah dari yang satu ini. Tidak sekali-kali berani berbohong, karena seorang mukmin, kata Nabi, tidak mungkin berbohong. Dan seperti yang tadi simulasinya kita sampaikan, kita memang tidak bisa berbohong, terutama kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak berani berbohong kepada diri kita sendiri, jelas kita juga tidak akan berani berbohong kepada yang lain. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa masih ada mukmin yang berbohong? Kenapa? Ya, karena faktanya begitu. Ya, dia mukmin tapi kok masih berbohong. Bicara tentang penyebab, iya, kita menemukan bahwa orang berbohong itu bisa karena banyak sebab. Dan ini kita sampaikan, ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Sebab dengan tahu sebabnya, orang cenderung untuk meninggalkan. Karena berbohong itu merusak diri sendiri. Ya, ada 4 yang bisa kita sebut tentang sebab-sebab bohong. Sebab yang pertama adalah berkelit dari problem. Iya, berkelit dari problem. Itu cara paling enak, berkelit dari problem itu dengan cara berbohong. Iya, mahasiswa datang terlambat. Kenapa kamu terlambat?
lupa tadi banjir bocor. Padahal itu tidak ada. Kalau sudah begitu aman nggak? Aman dari problem. Biasanya akan mengatakan, oh kasihan sekali, ya sudah silakan masuk. Nah, iya, problem teratasi dengan cara oh, seorang suami pulang, lihat rumah berantakan. Iya, dia lihat istrinya. Iya, istrinya tahu ketika suaminya datang itu langsung masuk kamar, langsung selimutan. Padahal seharian dia duduk di depan televisi. Begitu suaminya datang, masuk kamar selimutan, kemudian lihat rumah berantakan. Kemudian suaminya nanya, kok rumah berantakan begini? Iya Pak, ini dari pagi saya badannya meriang. Itu aman nggak? Aman, jadi disalahkan. Ini yang sering terjadi, berkelit dari problem. Bayar hutang sering kan? Gimana katanya sore ini bayar hutang? Iya, yang saya harap-harapkan, iya, saya tuh punya piutang sebenarnya sama si A. Dia tuh bilang tadi pagi mau anter, tapi dia nggak datang. Jadi maaf, ini sore ini tidak bisa. Padahal dia nggak punya piutang sama A, sama orang lain. Itu yang menyebabkan seseorang akhirnya memilih untuk berbohong. Iya, sebenarnya ini lebih cenderung karena dia memiliki jiwa pengecut. Ya, dia tidak siap untuk menanggung resiko dari problem yang nyata ada di hadapan dia. Ingin cari aman. Iya, nggak mau susah. Kalau orang cari aman, nggak mau susah, kan berarti jiwanya adalah jiwa pengecut. Seperti yang kita saksikan contohnya berikut ini. Tanya. Dia pagi-pagi mau ke tempat kerja, tapi males. Mau ke kantor itu, ada setan tidur karena dia nggak baca Quran. شكله دوام. ايش اقول لك الحين؟ قل لهم سيارتك تعطلت. كل يوم اقول لهم سيارتي تعطلت. قل لهم جدتك ماتت. ثاني جدتي ماتت وانا عندي كم جدة؟ خلاص انا احسن اواجههم بشجاعة واقول لهم الصراحة انه راحت علي نومه. استنى ولا صراحة ولا وكيل. الو عليك شيء مريض وما نمت طول الليل. بنتي كانت مسخنة وديتها الطوارئ وانت عارف. الله يسلمك. لا الحمد لله اطمنا عليها. Iya, sembahkan alhamdulillah. مشكور ما تقصر. اوف. اطفح راتبك بالحرام يا ولد ادم. Kata ibu yang rahmati Allah كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. Pada model orang berdusta karena memang dia tidak siap menghadapi problem yang ada. Pastikan kita selamat dari yang satu ini.